Bab 6 kita yaitu bertumbuh dalam kasih karunia Yesus Kristus. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Arnold Lobel, di mana buku ini mendapatkan penghargaan Newbery. Gitu ya. Salah satu kisahnya di dalam buku yang tentang persahabatan antara dua ekor katak yang bernama Frog dan Toad, tentang berkebun. Jadi mereka adalah dua sahabat yang selalu saling melengkapi di dalam suka duka kehidupan mereka. Ini adalah buku cerita anak, tapi bisa memuat pengajaran atau makna yang juga bagi setiap kita orang dewasa, kisahnya yang sangat menyentuh di dalam tentang berkebun gitu ya. Jadi suatu ketika Todd ini dia melihat dan kagum dengan kebun milik Frog ya yang sangat indah. Lalu kemudian berkatalah Frog kepada temannya ini, memiliki kebun yang indah itu menyenangkan. Namun kamu harus bekerja keras. Lalu kemudian si Frog ini memberikanlah beberapa benih-benih tanaman kepada Toad. Dia tahu kerinduan sahabatnya ini dan dia mengatakan, kamu cobalah tanam di rumahmu, pasti nanti kalau kamu bisa menikmati. Nah, hasil kemudian si Toad ini senang gitu ya, dia cepat-cepat pulang dan kemudian dia mencoba menanam akan benih-benih itu. Lalu dia kemudian setelah menanam, dia berteriak kepada benih-benih itu yang ditanam di tanah itu. Ayo benih-benih, tumbuhlah. Lalu kemudian tiap hari dia berusaha membacakan cerita-cerita yang panjang. Dia kemudian menyanyi untuk benih-benih itu. Tapi dia bingung. Tiap hari dia berbicara, malah teriak-teriak kepada benih-benih ini. Menyanyi, tapi kok nggak tumbuh-tumbuh? Perasaan dia, kesel dia. Waduh, apa yang terjadi nih? Lalu kemudian dia ke rumah temannya, Frog. Dia menceritakan, aduh kenapa benih-benihku nggak tumbuh ya? Ada yang salah kalinya atau bagaimana? Karena setelah mendengarkan kisah dari Toad ini, Frog memberitahukan kepada si Toad, oh caranya gini, gini bro, kamu harus membiarkan benih-benih itu sendirian. Biarkan hujan menyiraminya, benih-benih itu, lalu kemudian biarkan sinar matahari menyinari akan benih-benih itu. Udah, yang penting kamu perhatikan airnya, biarkan masuk dalam cahaya matahari yang cukup. Lalu kemudian si Toad melakukan akan instruksi yang diberikan oleh Frog yang lebih berpengalaman dalam tanam menanam. Lalu kemudian pada suatu ketika, wow, Toad senang sekali. Dia melihat, wah ada benih-benih yang tumbuh, tanaman-tanaman ini sudah mulai tumbuh dari benih-benih itu. Dia senang sekali. Lalu kemudian dia segera menginfokan kepada sahabatnya ke rumah temannya si Frog ini. Dia mengatakan, hei, benar loh, benih-benihku sudah tumbuh. Benih-benihku tidak takut untuk bertumbuh. Dan benar seperti yang kamu katakan, harus bekerja keras di dalam istilahnya untuk benih-benih itu harus berusaha keras untuk menumbuhkan benih-benih itu menjadi tanaman-tanaman. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dari kisah Frog dan Toad ini, dua sahabat ini, kita bisa melihat bahwa yang namanya ingin menikmati tanaman yang indah, itu butuh proses. Tidak ada yang bisa instan. Saya tertarik dengan kalimat bahwa harus bekerja keras untuk bisa melihat sebuah pertumbuhan tanaman. Nah, ini juga berlaku bagi setiap kita, anak Tuhan. Kalau tanaman butuh proses bertumbuh, kita, anak Tuhan, juga perlu mengalami pertumbuhan, bukan? Ini yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Tuhan tidak ingin kita menjadi baby terus. Kita juga perlu bertumbuh. Kita akan melihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, inilah berbicara tentang proses pertumbuhan untuk kita anak-anak Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan. Kembali kita bisa melihat bertumbuh memerlukan proses, perlu ada usaha, perlu bekerja keras, perlu ketekunan, perlu kesabaran. Nah, di dalam kita pertumbuhan kita sebagai anak-anak Tuhan, ada hal yang harus juga menjadi sebuah hal alarm yang perlu kita perhatikan, yaitu bahwa kita harus selalu diingatkan oleh firman Tuhan yang istilahnya selalu memuat banyak pengajaran untuk mengingatkan kita, karena kita tahu ini kita ini rentan dengan dosa,
Kita tahu bagaimana sepak terjang bibit dosa di dalam kehidupan kita. Kita tahu kelemahan kita tahu kesombongan kita tahu kita mudah dan selalu akan istilahnya berkecimpung dan terpesona dengan pesona diri kita, pesona yang maha di dalam diri kita. Ini yang selalu kita diingatkan. Karena itu ya namanya pertumbuhan. Ingatlah, dirimu itu status orang berdosa. Dirimu itu tidak ada apa-apanya. Dirimu itu selalu bangga dengan keegoisan. Tapi kamu ingat ketika kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu adalah kebaikan Tuhan kepada kita, bukan karena jasa kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan sehingga Tuhan mau menyelamatkan dan mengampuni kita. Bukan itu. Efesus 2 ayat 4-9 memperlihatkan kepada kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kemudian, yang ayat ke-7 saya akan bacakan, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita lihat firman Tuhan di dalam ayat 9 menegaskan, ingat, kamu tidak ada apa-apanya. Bukan karena kebaikanmu Tuhan memberikan kasih karunia itu kepada setiap kita. Tidak ada jasamu. Tidak ada istilahnya interupsimu di dalam anugerah, pengampunan, kasih karunia, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sungguh indah, sungguh bersyukur kita memiliki firman Tuhan yang sangat memberikan penjelasan kepada kita. Dan kemudian setelah kita menikmati anugerah keselamatan, anugerah pengampunan dari Tuhan, ada prosesnya lagi. Jadi kita melihat inilah proses kita yang namanya bertumbuh dalam kasih karunia step by step. Dari kita selalu menyadari, ingat sepak terjang dosa, ingat dirimu yang selalu terpesona, dan ingat ketika engkau menerima kasih karunia Tuhan, itu adalah anugerah. Jangan pernah sombong. Dan kemudian setelah itu tidak selesai sampai di situ. Bukan seperti sekolah minggu. Misalnya kita yang masih ingat pujiannya. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Itu bukan seperti itu. Tidak selesai. Masih ada. Berikutnya yang menjadi pembelajaran kita, PR kita, yaitu bahwa Tuhan ingin, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ada hal yang kita lakukan. Jangan berpuas, belum stop. Dan kita tahu bahwa memang di dalam kehidupan kita itu, terkadang kita bisa stres dengan pekerjaan kita, keluarga kita, hal-hal lain. Jadi terkadang ini juga bisa mempengaruhi di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, bukan? Dan mengatakan, Tuhan, saya sih memang pengen mengenal Tuhan. Tetapi tidak menutup kemungkinan masalahku ini membuat saya capek. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Nah, kita harus ingat, kita memang tidak akan bisa terlepas dari kungkungan, tekanan kehidupan di sekitar kita. Tetapi kita harus terus bergerak, kita harus terus berproses untuk maju. Jangan mati di tempat, jangan tidak bergerak. Kita tahu bahwa ketika ada pergerakan itu menunjukkan ada kehidupan. Ketika tidak bergerak, itu artinya sudah mati. Kita lihat di kalimat dari si Frog dan Todd juga bukan kembali mengingatkan kita kalimatnya. Kamu harus bekerja keras, harus berproses, jangan menyerah. Dan kemudian kita diingatkan dan kita bisa melihat sebuah kalimat dari seorang cendekiawan ahli fisika, Albert Einstein, yang dia mengatakan, hidup itu seperti mengendarai sebuah sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, Anda harus menjaga pergerakan. Yang berarti, ayo gerak maju terus. Walaupun ada kesulitan, itu bukanlah penghalang, itu bukan penghambat untuk kita bertumbuh. Maju, bergerak terus. Sama seperti sepeda, bukan? Harus dikayu untuk dia bisa jalan. Kalau tidak dikayu, kita yang jatuh. Nah, ini sebuah kalimat yang indah yang mengatakan seperti kepada setiap kita. Kesulitan, diingatkan kesulitan hidup bukan penghambat, tetapi peluang untuk bertumbuh. Harus bergerak, itu menunjukkan kehidupan. Nah, bagaimana tipsnya? Tuhan Yesus, firman Tuhan memberikan ke kita. Yang pertama, tekun belajar firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul
dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul yang berarti bahwa mereka tekun di dalam belajar firman Tuhan. Ada kehausan, ada kerinduan untuk selalu makin mengenal Tuhan, makin mengenal kasih Tuhan, makin mengenal karakter Tuhan, makin bisa merasakan janji Tuhan tidak pernah bohong. Tentunya ketika kita tahu bahwa ketika kita akan belajar firman Tuhan, makanya kita perlu berdoa supaya kita bisa memahami dengan baik dan kita bisa peka ketika kita sedang membaca, kita sedang bersaat, terus kita peka apa yang menjadi arahan Tuhan, apa yang ingin Tuhan komunikasikan melalui firman kepada setiap kita. Jadi kita bisa peka. Inilah yang dilakukan oleh jemaat pada masa itu di dalam Kisah Para Rasul, yaitu mereka bagaimana tekun, semangat, selalu istilahnya ada hasrat yang menggebu-gebu untuk belajar firman Tuhan, mendengarkan khotbah, bukan hanya sekedar membaca, tapi juga mendengarkan, tidak menjauhkan diri dari ibadah atau persekutuan-persekutuan. Ini yang mereka lakukan. Kemudian tips yang kedua untuk bertumbuh dalam kasih karunia Yesus, yaitu disebutkan di dalam 2 ayat 44-45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Yang kita bisa dapatkan yaitu pertumbuhan relasional yang berkembang menjadi persahabatan di antara mereka, persahabatan yang berpusat kepada Kristus. Jadi mereka ada persekutuan. Kemudian di mana dengan kasih Kristus, persekutuan itu tidak hanya melulu persekutuan, tapi bisa berkembang menjadi persahabatan yang sejati. Menjadi istilahnya bisa terbuka satu dengan lainnya. Bukan sekedar hanya makan roti, minum kopi, minum teh, makan bakpao bersama, makan hamburger bersama, makan burger. Bukan sekedar itu, tetapi lebih daripada itu, yaitu yang menceritakan bahwa mereka bisa terbuka, bisa berbagi suka dan duka. Tidak, istilahnya, dan inilah kita bisa melihat saling kepercayaan di antara komunitas mereka. Dari persekutuan bisa berkembang bisa menjadi persahabatan satu dengan lainnya, kedekatan satu dengan lainnya. Sesuatu yang indah di dalam komunitas yang seperti itu, bukan? Sama juga dengan kita kelompok kecil. Jadi bukan hanya istilahnya kumpul kita belajar firman Tuhan, tapi bagaimana menciptakan suasana yang bisa saling terbuka, saling percaya satu dengan lainnya. Ini memang perlu proses. Kemudian yang ketiga, memecahkan roti. Kalau dalam ayat 42 dan 46, ini kita saya akan bacakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi ada berbagai pendapat makna roti di sini dalam ayat 42 dan 46. Jadi makna roti yang pertama yaitu dalam arti persekutuan ramah tamah. Ya, seperti kita lakukan dulu sebelum pandemi ya, kumpul-kumpul, makan, minum teh seperti itu. Nah, makna yang kedua ada pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah perjamuan kudus. Nah, dari dua pendapat ini memperkaya kita nih. Di samping persekutuan, istilahnya di antara mereka, pertemanan di antara mereka, kumpul-kumpul, kongko-kongko, ibadah bersama di rumah Tuhan itu juga penting. Melakukan perjamuan kudus bersama. Untuk apa tujuannya? Mengingatkan diri, merefleksikan diri. Ingat, bersyukur kepada Tuhan. Ingatlah pengorbanan Kristus yang luar biasa bagi kita orang yang berdosa, bagi kita yang selalu sombong terpesona dengan pesona diri yang maha kita. Ingatlah betapa Tuhan mengasihi kita yang sudah mati di kayu salib, mencucurkan darahnya kesakitan bagi setiap kita. Nah ini makna perjamuan kudus. Untuk apa? Untuk kita persiapkan hati. Untuk kita mengikuti perjamuan yang seperti yang biasa kalau kita adakan di gereja kita. Nah inilah tujuannya, mengingatkan kita perlu persiapkan diri, tidak dengan asal-asalan ketika kita mengikuti perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Kemudian tips yang keempat, berdoa. Ya, sudah disebutkan di ayat 42 juga sudah kita baca itu. Jadi berdoa dalam arti kita bukan melulu berdoa secara pribadi, tetapi bagaimana juga terlibat di dalam persekutuan doa yang diadakan di gereja kita. Bagaimana kita juga bersedia untuk mendoakan
teman-teman kita di dalam kelompok kecil kita, teman-teman kita yang kita tahu sedang bergumul. Jadi inilah yang kita bisa pelajari bersama, bahwa kita tahu bahwa memang terkadang berdoa itu bukan hal yang gampang ya. Terkadang kita mengatakan, saya susah, saya lagi tidak berkonsentrasi, dan saya lagi kesal karena saya berdoa, saya tidak mendapatkan apa-apa. Kita harus tetap, walaupun kita tidak mendapat apa-apa, kita harus memacu diri kita, memotivasi diri kita, tetap berdoa. Tuhan tolong saya. Kita tetap bisa terlibat di dalam persekutuan doa yang diadakan di gereja kita, baik hari Rabu atau doa pagi, atau misalnya dalam doa di antara kelompok kecil setiap kita. Nah itu kita bisa mulai disiplinkan dalam hal itu. Nah inilah tempat yang kita bisa dapatkan tips bertumbuh dalam kasih karunia Yesus Kristus. Semuanya mengalami proses, tidak bisa dihitung dengan minggu, bulan, dan tahun. Proses jangka panjang. Proses seperti dari benih ketika tumbuh menjadi tanaman itu juga butuh proses, bukan langsung tumbuh. Nah inilah kiranya Tuhan akan menolong kita untuk bersama-sama. Hasilnya apa yang kita bisa dapatkan, yang bisa istilah setidaknya menjadi memberkati kita ketika kita mau berproses, kita mau tekun belajar firman Tuhan, kita mau setia di dalam beribadah di gereja atau persekutuan yang diadakan gereja kita juga mau bagaimana bisa bersekutu bersama, bukan hanya dalam kelompok kecil, tapi juga dalam komunitas di gereja. Bukan hanya bersahabat dalam kelompok kecil kita, tapi juga dengan kelompok-kelompok kecil yang lain. Dari kecil dan besar, itu yang dilakukan pada zaman itu, bukan punyamu, punyaku. Nite, wote, nite. Kalau zaman ini agak susah ya. Nanti punyamu, punyaku belum tentu punyamu. Nah inilah indahnya ketika orang mengalami proses pertumbuhan yang betul-betul di dalam Yesus Kristus. Makanya kita perlu menggunakan Yesus Kristus dalam Yesus Kristus, bukan diri kita. Karena kalau kita menggunakan patokan diri kita yang berdosa, pasti hancur, tidak akan bisa bertumbuh. Pasti bertumbuhnya ke arah keegoisan diri. Nah inilah kemudian bagaimana kita memecahkan roti, bagaimana kita diingatkan, mempersiapkan diri ketika akan mengikuti ibadah, ataupun ibadah perjamuan kudus. Tidak mengandalkan diri sendiri untuk datang kepada Tuhan, tapi dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Berdoa, itu juga menjadi hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kemudian, hasil dari bertumbuh dalam kasih karunia Yesus, yaitu bahwa kita bisa dikuatkan di tengah-tengah tantangan kehidupan yang tidak mudah. Kemudian, ada hasil lain juga, yaitu kita bisa berempati dengan orang lain yang sedang terluka, orang lain yang sedang mempunyai masalah di dalam kehidupannya. Kemudian, yang berikutnya ada hasil lain yang kita bisa juga dapatkan, yaitu bahwa kita semakin hari dimampukan untuk semakin meladani kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kita bisa dimampukan untuk menjadi agen kasih Kristus, agen shalom Kristus, agen berkat Kristus bagi rekan-rekan kita dalam kelompok kecil, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita. Dan kemudian kita juga akan dimampukan untuk mengasihi orang yang tidak pantas dikasihi, mengasihi orang yang telah menyakiti hati kita, mengasihi orang yang sudah membuat kita terluka atau bisa membuat kita sampai kehilangan pekerjaan. Ini bukan hal yang mudah, tetapi pelan-pelan ketika kita betul-betul bisa berproses, meski kita akui sakit itu memang respon pertama, marah itu adalah respon pertama yang bisa terjadi. Kita akui itu. Tetapi bagaimana kemudian ketika kita betul-betul mau bertumbuh dalam kasih karunia Kristus, kita mau berproses, maka yang awal itu ketika kita emosi, kemudian ketika kita tenang, kita akan bisa berpikir. Sulit untuk mengasihi orang yang menyakiti kita, tapi kemudian dengan kasih Kristus akan melembutkan hati kita. Untuk ingat, meneladani Kristus. Kita juga tidak pantas dikasihi, tapi Tuhan mau mengasihi kita, Tuhan sabar kepada kita. Dan bagaimana kemudian juga kita diajak seperti Kristus, memperluas, menjadi sahabat bagi orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Orang-orang yang butuh, haus untuk semakin mengenal Kristus. Jadi membagikan apa yang sudah kita alami supaya orang lain juga bisa merasakan berkat kasih-Nya, anugerah keselamatannya, anugerah pengampunannya yang sudah kita rasakan. Kiranya Tuhan akan menolong setiap kita untuk bersama-sama berjuang, bertumbuh di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.